Sekarang kita akan melihat apa saja sih elemen di dalam BPMN modeling. Salah satu panduan untuk pengembangan BPMN adalah untuk menciptakan satu mekanisme yang mudah untuk bisa menggambarkan satu aliran proses. Sehingga nanti bisa menguraikan kompleksitas yang memang biasanya ada di dalam sebuah bisnis proses. Pendekatan ini diambil untuk menangani dua kebutuhan yang berkonflik, yaitu untuk mengorganisir aspek grafis dari notasi di berbagai kategori yang khusus. Nah, hal ini menyediakan sistem kategori yang membantu para pembaca dari diagram BPMN untuk dengan mudah mengenali tipe-tipe elemen dasar dan memahami diagram BPMN. Mari kita lihat apa sih elemennya. Sebetulnya banyak, tapi kita bisa kategorikan menjadi 4 elemen. Yang pertama adalah flow object, kedua adalah connecting object, ketiga adalah swim lane, dan keempat adalah artifact. Mari kita pahami satu persatu. Yang disebut dengan flow object adalah grafik elemen yang mendefinisikan perilaku dari sebuah proses. Yang termasuk dalam flow object itu berarti apa saja? Events, activities, dan gateway. Oke. Nanti kita lihat ya apa ini satu-satu. Sekarang saya rangkum dulu saja. Untuk connecting object itu apa? Flow object ya yang di atas ini itu dikoneksikan satu sama lain dengan sebuah konektor untuk menciptakan kerangka dasar dari struktur sebuah bisnis proses. Nah, untuk connecting object ada yang disebut sequence flow, message flow, dan association. Nanti kita lihat ya perbedaannya apa. Yang ketiga, swim lanes. Swim lanes adalah mekanisme untuk mengatur aktivitas di dalam kategori tampilan yang berbeda untuk menggambarkan area fungsional yang berbeda atau orang yang berbeda yang melakukan aktivitas tersebut. Swim lanes itu terdiri dari pools dan lanes. Yang terakhir, artifact. Artifact adalah satu gambar yang digunakan untuk menyediakan informasi tambahan tentang proses tersebut. Disediakan notasi dengan fleksibilitas yang tinggi untuk mengekspresikan berbagai konteks dengan sebaik mungkin. Yang termasuk dalam artifact adalah ada annotation, ya ini sebetulnya teks ya. Kemudian ada group, ada data object dan data store. Oke. Nah, kalian bisa lihat ya, ini sebetulnya rangkuman dari yang tadi saya jelaskan. Nah, saya minta kalian untuk melihat video dari Misaji, ya, dan juga dari informasi dari poster ini untuk bisa memahami setiap dari notasi tersebut, ya. Jadi kalian bisa lihat paling gampang itu kotak. Kotak itu task, ya. Kalau kotaknya polos aja itu sebenarnya sudah memadai sih untuk menggambarkan BPMN. Tapi saya menyarankan kalau kalian itu lebih baik mendefinisikan jenis tugasnya tersebut. Siapa yang melaksanakan? Apakah seorang user? Apakah ini pekerjaan dilakukan sebagai manual ya? Kalau user berarti komputer ya. Apakah ini dikerjakan secara manual? Apakah ini adalah service dari server ya, jadi automated? Kemudian apakah ini adalah pengiriman? Oke. Apakah ini penerimaan? Ya, jadi misalnya mengirim surat sama menerima surat itu gambarnya beda ya. Oke. Menerima dokumen dan mengirim dokumen itu beda. Send sama receive bisa dibedakan. Apakah si task ini dijalankan dengan sebuah script? Ya, script atau program. Jadi automated juga. Apakah ini adalah sebuah reference? Menunjuk ke satu acuan tertentu. Kemudian kalau yang gambarnya ini itu adalah apakah tugas itu mengikuti satu rule bisnis. Jadi ada satu standar rule bisnis yang kita gunakan. Oke. Nah, kalau si task kotak ini kan kategori activity ya semuanya. Sini. Kalau yang ada plus di tengahnya ini adalah subproses. Karena nanti kamu bisa lihat di dalam Misaji itu kalau yang ada plus ini nanti kalau kita klik itu nanti keluar lagi proses lagi dalamnya. Ya.
Oke. Nah, kalian juga bisa gunakan notasi yang sama sebagai embedded subprocess. Jadi kalau embedded subprocess itu bedanya sama subprocess. Kalau subprocess itu kita boleh pakai pool sama lane. Tapi kalau misalnya embedded subprocess itu tidak bisa pakai pool dan lane, tapi langsung aktivitasnya dalamnya. Kita juga bisa gunakan notasi yang sama sebagai reusable subprocess. Nah, ini adalah proses yang sudah didefinisikan sebagai proses independen, diagram proses independen yang tidak tergantung dari parent proses. Kemudian kita juga kenal yang ini yang garisnya double di luarnya itu adalah transactional subprocess. Ini berarti satu tugas dengan perilaku dikendalikan melalui satu transaction protokol. Kalau yang ada gambar tanda seperti keriting ini ya, bergelombang ini, itu kita sebut ad hoc subproses. Kalau ad hoc subproses itu berarti ada grup aktivitas yang sebetulnya urutan dan jumlah aktivitasnya itu tergantung dari siapa yang mengerjakan. Jadi kadang-kadang tidak ada urutannya gitu ya. Kalau misalnya kita ngomong memotong, anggap aja misalnya kita di kitchen, kita mau memotong bahan untuk sayur asem. Terserah kan, mau motongnya jagung dulu, mau motongnya waluh dulu, mau motongnya kacang panjang dulu gitu ya. Itu gimana kita? Jadi nanti di dalam BPMN itu nanti kita bisa gambarkan dengan ad hoc subproses yang seperti itu. Jadi nggak ada urutannya, tapi bisa dikerjakan satu persatu terserah kita. Nah, yang terakhir ini, gambar yang seperti ini, itu adalah kita sebut event subproses. Itu adalah satu proses yang diluncurkan karena adanya satu event tertentu terjadi.